Sobat Adindaku, saya kali ini bersama dengan Bapak Jenderal Papahan. Saya di sini bersama teman-teman dari Union Artis Indonesia, di mana Bapak Jenderal sebagai Ketua Dewan Pendiri dari Union Artis Indonesia. Bapak Jenderal bisa untuk memperkenalkan diri dulu supaya Sobat Adindaku juga mengenal Bapak lebih jauh. Walaupun sebenarnya sudah banyak yang kenal Bapak juga. Saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Tadi saya sangat terbawa terlalu tinggi, saya disebut jenderal, tetapi pangkat saya sebenarnya adalah Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Dan lebih tepatnya saya adalah seorang kavaleri dan saya pernah bertugas di satuan tempur, satuan teritorial, satuan intelijen, dan bahkan menjadi seorang diplomat, dan jabatan terakhir adalah Deputi Intelligence Luar Negeri Badan Intelligence Negara. Luar biasa ya, dengan background seperti itu. Ternyata beliau ini punya kepedulian dan perhatian yang besar di dunia keartisan di Indonesia, yang mana beliau pun telah memilih sebagai pendiri dari Union Artis Indonesia. Apa motivasinya Bapak dengan Union Artis ini, Bapak menjadi dewan pendirinya gitu? Saya melihat bahwa budaya Indonesia belum terlalu banyak dikenal di dunia internasional, bahkan di dalam domestik sendiri. Kita mempunyai budaya yang sangat tinggi nilainya di daerah-daerah, dan daerah-daerah ini tentunya mempunyai kemampuan, apakah itu tentang budayanya sendiri maupun produk-produk budaya itu sendiri di daerah-daerah yang perlu dikembangkan. Perlu kita ketahui bahwa Union Artis Indonesia ini adalah bukan hanya di bidang film, tetapi juga di bidang seni suara, seni musik, seni tari, seni lukis, seni rupa, seni pahat, dan lain sebagainya yang berbentuk seni. Sehingga saya melihat produk-produk yang dihasilkan seni budaya Indonesia itu belum tersalurkan. Banyak mandek di daerah yang perlu kita kembangkan dan kita popularisasikan di dunia internasional dan terutama tentunya di nasional. Oleh karena itu, saya berpikir perlu didirikan suatu perserikatan artis Indonesia yang kita sebut Union Artis Indonesia, supaya budaya Indonesia itu dicintai oleh orang Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan bahkan negara-negara asing di dunia secara ini. internasional. Secara internasional. Luar biasa ya, ternyata kepedulian sudah mempunyai basic seorang jenderal. Jadi pasti nasionalisme kebangsaannya pasti sangat tinggi, sudah tertanam di dalam hati. Betul Pak Jenderal ya. Jadi di sini kalau melihat dunia keartisan sekarang pada masa pandemi seperti ini, gimana kalau menurut Pak Jenderal? Jadi kita dirikan Union Artis Indonesia ini adalah melihat situasi dan kondisi saat ini. Tentunya artis-artis Indonesia sebagai duta-duta Indonesia untuk mempopularisasikan Indonesia, baik secara nasional maupun internasional, tentunya kita harus memperhatikan kesejahteraannya. Oleh karena itu, melalui Union Artis ini, maka mereka kita berdayakan seluruh artis Indonesia, apakah itu artis lukis, artis film, artis seni peran lah begitu ya, dan lukisan, pahat, dan lain sebagainya, itu kita berdayakan untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka. Maka Union Artis ini bertekad untuk mensejahterakan seluruh artis nasional. Tentunya
Union Artis ini tidak bisa bekerja sendiri, harus didukung oleh pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Bapak Presiden yang sangat konsen terhadap budaya Indonesia yang harus diketahui oleh dunia, bahwa budaya Indonesia itu adalah budaya yang sangat toleran, budaya yang unik, santun, unik, dan lain sebagainya, beraneka ragam. Oleh karena ini, melalui Union Artis ini kita popularisasi, kita kembalikan bahwa kejayaan Indonesia itu melalui budayanya itu, supaya dunia internasional mengatakan bahwa Indonesia itu bukan budaya yang sangat katakanlah sadis, tidak. Indonesia itu memiliki budaya yang sangat santun, ramah, tamah, dan toleran di dunia ini. Ini kita mau kembalikan. Maka tentunya peran Union Artis ini harus didukung oleh pemerintah dan pihak-pihak lain, swasta dan lain sebagainya. Kami tidak bisa hidup tanpa dukungan pemerintah, terutama Bapak Presiden Jokowi, yang saya ketahui dan saya kagumi adalah sangat konsen terhadap bagaimana budaya Indonesia dikenal dunia. Ya terutama tadi itu, bahwa budaya Indonesia, orang Indonesia itu, bangsa Indonesia itu bukan bangsa sadis, tetapi bangsa yang ramah tamah dan toleran gitu. Banyak yang terjadi sekarang, ada banyak terbentuk ya organisasi-organisasi keartisan gitu ya. Kemudian apa yang unik dari Union Artis itu sendiri yang membedakan gitu dari organisasi-organisasi yang lain kalau menurut Pak Jenderal? Jadi Union Artis Indonesia itu tidak berbicara salah satu keartisan, tetapi adalah yang paling utama adalah bagaimana membawa semua artis yang ada di Indonesia itu sejahtera. Oleh karena itu saya menghimbau jangan merasa bahwa nanti kalau saya masuk ke situ akan saya begini, tidak, sama sekali tidak. Tetapi kita adalah merupakan wadah untuk membawa artis itu sejahtera, dan juga artis itu membawa nama bangsa Indonesia di dunia internasional, dan juga budaya Indonesia dikenal. Karena apa? Karena artis Indonesia ini yang bisa membawa itu. Ya, karena artis kan sudah dikenal mudah untuk mempublikasikan gitu ya. Jadi lebih mudah, masyarakat lebih mengenal, biasanya lebih tahu gitu. Kembali ke masalah budaya ini, Pak Jenderal, mungkin ada beberapa tahun ke belakang gitu ya, budaya kita itu seakan-akan sudah membaur, di mana anak-anak muda sekarang ini lebih mudah gitu ya terpengaruh dengan Korea, karena dengan digitalis sekarang ini ya, itu yang banyak mempengaruhi anak-anak muda sekarang. Saran Pak Jenderal untuk dari budaya kepada generasi muda di negara kita gitu, bagaimana untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter itu, bagaimana Pak Jenderal? Begini, jadi Indonesia itu kan dasar negaranya atau falsafah bangsa adalah Pancasila. Tidak bisa terlepas dari Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sini masyarakat Indonesia harus memahami bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu menggambarkan bahwa ada gantungan diri, bahwa hanya Tuhan yang memberikan kehidupan, penghidupan, dan toleransi kepada semua umat beragama. Pegangan ya. Pedoman. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Budaya Indonesia tidak seperti yang digambarkan bahwa tidak beradab. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa yang bersatu, yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ya, yang sudah menjadi Bhinneka Tunggal Ika gitu, berbeda-beda tetap satu jiwa. Maka saya selalu mendengungkan
Dimanapun saya membuat suatu, apakah itu di WhatsApp atau di mana yang mudah, itu bahwa kebersamaan dalam perbedaan, kan begitu. Kita bersama, bersatu. Manakala kita bercerai, mudah sekali diserang oleh budaya-budaya lain. Oleh karena itu budaya Indonesia, budaya bersatu itu sangat penting. Ya, kemudian sila keempat ya. Ini adalah sangat penting bagi kita. Jangan kontok-kontokan. Musyawarah untuk mufakat begitu. Yang itu yang paling dipentingkan. Tapi sekarang budayanya melenceng, gitu kan. Budaya melenceng, enggak begini. Saya harus melewati hukum dan lain sebagainya. Padahal bukan itu, melalui suatu musyawarah untuk mufakat mencapai suatu keadilan, kan begitu Pak. Nah, itu. Kemudian semuanya itu adalah untuk kesejahteraan Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan begitu. Nah, bagaimana bisa tercapai ini kalau budaya yang kita agung-agungkan ini sebagai jati diri bangsa ya menjadi suatu bangsa begitu, kita tidak cinta kepada negara kita. Budaya kita sudah mengatakan itu berbeda-beda tapi tetap satu jua begitu. Menarik sekali ya. Memang yang harus kita bangun pertama adalah mungkin sumber daya manusia itu sendiri yang harus punya karakter yang kuat, di mana harus bisa membangun karakter sehingga jati diri bangsa ini bisa lebih kuat, tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar gitu Pak Jenderal ya. Memang apa kepedulian yang luar biasa ini gitu? Apa motivasi terbesar di situ gitu? Saya juga tidak tahu kenapa saya diangkat menjadi itu. Tetapi satu hal. Mungkin auranya ya? Bukan. Jadi sebenarnya saya ditandatangani kawan-kawan kan begitu. Dengan pengalaman saya, kita ini akan berakhir. Terus siapa penggantinya? Nah, penerusnya ya? Ya penerusnya. Saya ingin menyiapkan siapa penerus artis-artis itu di kemudian hari kan begitu. Yang pasti yang punya dedikasi yang bagus ya, yang bisa menjadi tauladan gitu ya. Iya, jadi yang kita orbit juga ya tentunya mempunyai kredibilitas yang memahami budaya Indonesia. Dan juga seorang artis harus bisa membawa hasil produksi budaya Indonesia itu untuk dipasarkan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat itu. Oleh karena itu kita Union Artis Indonesia itu harus mengakar sampai ke desa-desa begitu. Saya tidak mau karena budaya itu ada di desa gitu. Iya, kearifan lokal ya, kearifan lokal. Karena kan memang dalam negara kita ini penuh juga dengan beraneka ragam cerita-cerita daerah ya, cerita-cerita rakyat. Ini sebenarnya kan kita bisa bangun dari situ untuk mempromosikan. Di sini kan banyak sekali keunikan di berbagai daerah ini. Jadi yang mewarnai menjadi nama Indonesia itu sendiri. Jadi tanpa mereka tidak ada Indonesia itu gitu. Kembali lagi untuk mungkin masalah dari seni budaya selama pengalaman Bapak sebagai diplomat juga ya, yang disenangi dari budaya Indonesia ini salah satunya itu apa di negara lain gitu ya, apakah apa gitu yang pengalaman kemarin? Jadi begini, kalau kita berkunjung kepada satu negara, jangan kita pengen melihat yang lain-lain. Kita harus melihat, yang harus kita tonton itu adalah budaya asing itu. Baru kita bandingkan, ternyata budaya Indonesia itu tidak kalah dengan budaya lain. Banyak orang itu, banyak yang sudah terpengaruh ideologi lain, ideologi ini, sehingga budaya Indonesia itu tidak bisa dia bawa. Bahkan budaya Indonesia itu mau ditinggalkan seperti tadi. Budaya Pancasila itu sangat penting untuk mempertahankan eksistensi NKRI ini seperti itu. Tapi karena terpengaruh itu sehingga budaya asing itu lebih dicintai daripada budaya Indonesia itu sendiri. Maka melalui
Union Artis Indonesia ini kita berharap kita memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Ternyata budaya Indonesia itu jauh lebih bagus dengan budaya lain. Sebab begini, Bu. Sekarang bangsa lain itu melirik Pancasila dengan diam-diam, secara diam-diam. Iya. Mengapa bangsa Indonesia itu masih bertahan? Padahal terdiri dari 17.500 pulau. Suku bangsanya sangat banyak, bahasanya sangat banyak, budayanya sangat banyak, adat istiadatnya sangat banyak. Tetapi kok bisa masih tetap eksis? Satu hal, mereka melihat bahwa Pancasila itu sangat ampuh Ya, untuk sakral ya. mempersatukan. Bukan hanya not only sakral, Iya. tetapi Pancasila itu benar-benar kalau kita lihat Sakti. itu sila-silanya itu benar-benar begitu mempersatukan Indonesia. Ini diminati oleh orang luar, bangsa lain sangat meminati ini secara diam-diam. Mereka mau mengadopsi itu Pancasila. Iya. Mengapa kita tidak mempertahankan itu? Mengapa kita tidak mempertahankan budaya itu? Kok bisa terpengaruh oleh budaya-budaya asing? Luar biasa, memang benar ya. Kita kan memang harus memperhatikan para pendahulu kita ya, memberikan hormat yang sangat besar, hormat yang luar biasa kepada para pendahulu kita yang mana sudah memberikan Pancasila sebagai dasar negara kita, di mana bunyi dari 5 sila tersebut sudah sangat mencakup, memenuhi dari baik tujuan, jati diri dari Indonesia itu sendiri. Jadi memang kita harus menghargai dan memberikan rasa hormat yang besar kepada para pendahulu kita. Memang berbicara dengan seorang jenderal itu berbeda. Jadi jiwa nasionalismenya itu sangat luar biasa. Saya jadi agak-agak tegang ini bicaranya. Begini. Kita jadi ketawa sedikit kali ya. Begini, Biar nggak Bu. terlalu tegang. Iya, iya. Saya sangat bangga terhadap presiden kita. Iya. Beliau merayap, gitu ya, memperhatikan kesulitan rakyat, pemerataan pembangunan, begitu ya. Kita berharap Bapak Presiden Joko Widodo ini bisa menjadikan potensi budaya, adat istiadat yang sangat kaya, agar bangsa Indonesia semakin dihormati di dunia internasional atau dimanapun. Ini bukan basa-basi, beliau menunjukkan kok, beliau bersih dari segala macam hal. Mudah-mudahan Pak Jokowi dengar ya. Pak Jokowi nanti melihat juga nanti. Mudah-mudahan. Begitu. Saya tidak ada tendensi lain. Iya, Tapi iya. saya melihat, saya banyak mendampingi beliau kok. Iya. Sebelum beliau ke luar negeri saya sudah kerja kok. Kan kira-kira begitu. Iya. Saya melihat itu beliau sangat disenangi kok. Sangat disenangi karena benar-benar Sangat low profile ya. low profile dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Saya juga aktif kok di partai itu. Ya kan? Oh iya. Itu ya, hati nurani rakyat itu harus kita perhatikan. Betul. Saya wakil ketua umum Partai Hanura Ya. di Hati nurani bawah rakyat. kepemimpinan Bapak Usman Sabta Odang, ya begitu ya. Mengapa saya tertarik ke Partai Hanura? Nggak ada. Saya nggak ada ambisi yang lain-lain kok, nggak ada ambisi politik. Tetapi saya ingin membawa hati nurani rakyat ini yang penuh dengan budaya dan lain sebagainya itu, bahwa kita ini memang kembali kepada hati nurani kita. Selalu bertanya pada hati nurani, menjalankan sesuatu sesuai dengan hati nurani, ya. Betul. Bertujuan sesuai dengan hati nurani. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Boleh nih bicara Boleh. sedikit masalah partai jadinya ya. Oh, iya, Jadi lari boleh. setelah tadi kita union. Tapi artis. bukan promosi kan? Jadi sebenarnya begini, walaupun Partai Hanura itu tidak masuk menjadi peserta
di DPR RI atau di Parlemen Nasional, ya. tetapi Partai Hanura itu di daerah ya 807 anggota legislatif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Itu berarti masih diminati. Apa yang kita tonjolkan itu budaya itu. Tapi saya bukan berarti saya membawa itu dalam dunia artis ini, tidak. Iya, Saya ingin memilah itu. Saya ingin saudara-saudara saya, anak-anak saya yang bisa dalam golongan milenial gitu ya, generasi Z gitu ya, generasi X, memahami bahwa jangan terlepas dari Pancasila itu. Tanpa Pancasila itu, ini generasi milenial harus memahami bahwa kita ini masih satu dengan keberagaman pulau, suku, agama itu, tapi tetap bersatu. Itu jangan dikira bersatu kita teguh. Pancasila itu yang paling penting. Maka pendekatan kita itu tentunya Pancasila itu adalah segala-galanya bagi kita. Apakah kita mau bangsa Indonesia ini, generasi milenial ini, generasi Z ini mau bangsa Indonesia, negara Indonesia hancur? Tidak mau, maka saya himbau, hati nurani harus bekerja. Jadi serve with love and heart, atau serve with heart and love, kan sama saja begitu. Kalau orang Jawa bilangnya ulas asih, kasih sayang. Ya, kasih dan cinta gitu. Kita kalau masih mencintai bangsa Indonesia, negara Indonesia ini, ayo kita tunjukkan gitu. Generasi milenial itu harus berpikir begitu. Selain Pancasila tidak akan bisa mensejahterakan atau mempersatukan bangsa Indonesia ini. Luar biasa. Di luar dari kesibukan beliau ini, di luar dari dunia keartisan, sebagai seorang jenderal, diplomat juga dengan banyak sekali pengalaman-pengalaman, ternyata juga punya suara yang indah. Ya, ini beliau pun akan rilis lagu baru. Boleh kasih gambaran dulu lagunya, ini menceritakan tentang apa ya? Begini, saya adalah salah satu produk Pancasila itu. Saya orang Batak yang dididik menjadi orang Batak tulen. Saya dilahirkan dalam satu kemiskinan. Bapak saya itu hanya guru jemaah di salah satu gereja. Itu pun bapak saya itu meninggal ketika umur saya 8 tahun dan umur bapak saya masih 39 tahun begitu ya. Jadi sangat muda ya. Sangat masih muda sekali. Dan saya beristri kan bukan orang Batak, karena ibu saya ketika itu mendidik tidak harus menikah dengan orang Batak. Saya sudah diajari itu kebinekaan itu, tidak harus menikah dengan satu agama, tidak, kecuali negara mengharuskan dalam satu agama. Jadi istri saya adalah seorang Tionghoa. Oh gitu. Berarti anak-anak saya separuh Batak dan separuh Tionghoa. Apa namanya itu ya? Tetapi semuanya itu adalah dalam bangsa Indonesia yang bersatu kan, begitu kan, dalam kebinekaan itu. Nah, tiba-tiba ada yang menawarkan lirik kepada saya, lirik lagu itu yang persis begitu. Walaupun istri saya orang Tionghoa, tetapi intinya ini ya, tidak lebih bagus atau tidak lebih jelek dari beristrikan yang suku Batak. Ternyata dia bisa berupaya bahkan lebih bagus dari orang Batak. Ini lirik kembali ke hati nurani ya, berarti hati nurani yang berbicara kan begitu. Cuma saya bilang sama mereka, saya mau melakukan itu manakala lagu itu gampang dinyanyikan dan disukai orang banyak. Mudah diterima masyarakat. Mudah diterima masyarakat, maka saya menyanyi seperti itu. Saya bukan penyanyi tapi bisa. Jadi ya itu. Jadi apapun diberikan peran kepada saya upayakan mampu. Karena saya dididik begini. Dalam 1 menit saya harus bisa mengekspresikan banyak senyum,
marah, ketawa, sedih, menangis dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya saya adalah mendirikan Union Artis Indonesia ini adalah bagaimana menginternasionalkan Budaya. dan menasionalkan budaya Indonesia itu supaya merubah image bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, Bangsa yang berbudaya. bangsa yang berdaya, tidak seperti yang digambarkan itu. Dan saya juga berharap kepada pemerintah juga mendukung tentunya apa yang diprogramkan, apa yang diinginkan oleh Union Artis ini. Di samping untuk menghidupkan artis Indonesia itu sendiri, juga untuk mempromosikan budaya Indonesia itu. Dengan demikian pemerintah Indonesia itu lebih mempunyai nilai yang lebih tinggi di mata internasional. Maka tentunya kita berharap pemerintah swasta mendukung kita, karena tanpa keterlibatan pemerintah dan swasta kita tidak bisa apa-apa. Dengan segala kerendahan hati tentunya kita berharap dukungan ini sebagai kita bangsa Indonesia yang berbudaya, yang menghormati segala macam budaya dan yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, way of life. Tentunya kita sudah seharusnya mendukung kegiatan Union Artis Indonesia. Baik, terima kasih waktunya dan juga saya pribadi terima kasih banyak bisa diterima di sini, bertemu dan berbicara langsung dengan Pak Jenderal. Semoga sukses untuk Union Artis Indonesia. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin.